Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menteng 10. Senang sekali saya Novel Ifkar bisa menyapa teman-teman Menteng dimanapun kamu berada. Pada program acara Menteng 10 nantinya akan ada 10 pertanyaan yang telah tim kami pilih melalui Instagram @unwahasaja. Dan dalam episode Menteng kali ini kita akan berbincang langsung dengan Kepala Biro AAK Universitas Wahid Hasyim, beliau Ibu Inawati SPISH. Dari Menoreh Tengah 10 nomor 22, inilah Menteng 10 episode kedua. Baik anak Menteng, seperti yang sudah Ifkar informasikan tadi bahwasanya di program Menteng 10 episode kedua di hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kabiro AAK atau Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Telah hadir bersama kita Ibu Inawati SPISH. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas Nova. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Bu Inang nggih? Iya. Iya, Ibu kesibukannya apa Bu akhir-akhir ini Ibu? Ini sih kita baru persiapan untuk wisuda yang ke-35. Jadi kita mempersiapkan pelaporan pastinya ke PD Dikti dan proses untuk pembuatan ijazah. Oh, ngaten Ibu. Nggih. Dan kemudian Ibu kan banyak nih teman-teman yang ada beberapa yang belum kenal Ibu Inawati ini, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Oke. Assalamualaikum, nama saya Inawati, lahir di Semarang, usia masih 40-an lah. Saya punya anak satu yang alhamdulillah sudah menjadi pegawai ASN dan suami saya ditendik di SMP 17. Ngaten Ibu. Dan Ibu, kami ucapkan terima kasih Bu telah hadir di program Menteng 10 ini. Ibu sudah siap, nantinya akan ada 10 pertanyaan Ibu yang sudah kami siapkan untuk kemudian Ibu Ina jawab gitu. Ibu sudah siap Ibu? Iya, siap. Oke. Jadi pertanyaan pertama, Ibu ini dari @ulfi Ibu. Pertanyaannya, Ibu sebelum menjadi Kabiro AAK, Ibu pernah menjabat di bagian apa saja Ibu di Unwahas, dan bagaimana tanggapan Ibu terkait perkembangan Unwahas di usianya yang masih cukup muda ini? Oke. Saya mulai pertama di Unwahas itu dulu sebagai pegawai kontrak di PMB. Di PMB. Di panitia PMB. Saya sebagai pegawai kontrak. Setelah itu ada tes rekrutmen. Akhirnya saya ikut sama-sama dengan tim-tim lain yang di PMB itu. Tapi alhamdulillah saya yang masuk sama teman saya satu. Berikutnya saya bantu di Yayasan Wahid Hasyim. Setelah itu baru dipindah ke Kasubag Kepegawaian. Ya dulu karena masih baru ya, jadi saya pertama kali itu menyusun daftar urut kepegawaiannya, daftar urut kepangkatannya, membantu dosen-dosen untuk Java. Itu saya dari awal. Setelah itu 4 tahun kayaknya, 4 tahun. 2014 saya masuk di akademik, dipercaya di akademik. Dari akademik itu sampai 2000 kemarin ya, 2020 ya, baru di 2021. Tahun ini berarti ya. Baru di Biro Akademik ini. Alhamdulillah. Ya, harusnya sih saya rasa masih kurang kompeten menurut saya. Sudah kompeten Ibu. Tapi karena diberi tanggung jawab seperti itu, ya mau gimana tetap insya Allah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya Ibu, terima kasih. Dan ini pertanyaan kedua, ini dari @restu Afrianto Ibu. Ibu, pengalaman yang paling berkesan di Biro AAK itu apa tuh Bu? Dan bisa sharing dong sama kita gitu. Pengalamannya di akademik ini, jadi kayak seperti slogan Pegadaian. Apa itu? Mengatasi masalah tanpa masalah. Begitu juga dengan di akademik dan kemahasiswaan. Jadi banyak sekali masalahnya dari mahasiswa yang mungkin kalau kita mau bahasanya saklek, mungkin kasihan untuk mahasiswa. Tapi mau gimana, kita akhirnya pinter-pinternya kita. Jadi kita itu tadi mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Yang penting mahasiswa tetap bisa lanjut untuk perkuliahan dan terdaftar terlaporkan di PD Dikti. Begitu juga di kemahasiswaan itu kalau yang di kemahasiswaan kita mengarahnya ke beasiswa ya.
Jadi sebanyak-banyaknya info beasiswa itu kita secepat mungkin memberikan sosialisasi ke mahasiswa untuk barangkali ada yang tertarik gitu. Ini alhamdulillah karena ada bantuan UKT kemarin. Itu coba untuk yang periode ini kan masih sedikit ya, kita masih meminta tambahan kuota di LL-Dikti. Jadi tadi mengatasi masalah tanpa masalah. Ya itu tadi pengalaman yang paling berkesan ya Bu di Biro AAK itu tadi, mengatasi masalah tanpa masalah, begitu teman-teman. Dan ini ada pertanyaan ketiga. Ini dari @ndra.betxx. Ya ini Ibu. Ibu, inovasi dari Unwahas dalam bekal 4.0 kedepannya seperti apa sih Bu? Mengingat sekarang kan pembelajaran masih dengan cara hybrid. Wah ini pertanyaannya seperti ini Bu. Monggo Ibu. Pasti dengan versi 4.0 ini kan kita harus zamannya digitalisasi ya, semua harus pakai sistem informasi. Jadi dari awal ini sebelum ada pandemi memang sudah ada e-learning, tapi belum begitu dimanfaatkan. Iya, seperti sekarang ini. Iya, setelah ada pandemi otomatis semua memakai e-learning. Iya, betul. Iya, jadi tapi sekarang ini kita sudah masuk PTM terbatas. Jadi ada beberapa program studi yang sudah kita diberikan izin oleh LL-Dikti juga untuk pelaksanaan perkuliahan terbatas dengan kuota yang satu sesi jam perkuliahan itu hanya 600 sampai 700. Kita nggak berani melebihi sampai, aslinya kapasitas kita satu sesi itu bisa 2000. Tapi kita juga mengingat kondisi kita di tengah-tengah lingkungan pemukiman, jadi kita nggak boleh terlalu banyak. Ini model PTM terbatas ini kita pakainya yang hybrid ini. Jadi mahasiswa bisa langsung tatap muka, luring, tapi dosennya juga kayak streaming ya. Langsung siaran langsung itu. Jadi dia pakai hybrid. Ada menggunakan Zoom meeting yang langsung lewat dosennya, atau ini kreatif sekali nih. Jadi banyak mahasiswa itu yang bersedia dia memakai handphonenya dia untuk menyorot dosennya. Oh begitu. Ya. Jadi seperti live streaming gitu. Betul. Jadi ini memang sih dari universitas kita sudah berusaha menyiapkan untuk sarana prasarana untuk hybrid ini, tapi masih baru proses. Tapi masing-masing dosen dan mahasiswa ini sangat-sangat kreatif dengan keadaan seperti ini. Yang penting mahasiswa bisa menerima materi dan dosen juga bisa melaksanakan tugasnya. Jadi sama-sama lah. Jadi insya Allah sih tetap berjalan. Mungkin kedepannya ini model-model pembelajaran daring ini mungkin nanti ada kelas khusus daring mungkin khususnya untuk para pekerja. Kalau mahasiswa reguler ini pasti pengennya luring. Ya, karena biar ketemu teman-teman, ketemu dosennya biar lebih jelas gitu. Sudah kangen nih Bu. Iya. Gitu Mas. Iya, Ibu. Dan ini ngomongin tentang PTM tadi ya Bu. Ini ada pertanyaan dari @dwwimPPP. Wah, ini Bu. Maaf sebelumnya izin bertanya Ibu. Kuliah tatap muka sepenuhnya di Unwahas kapan nggih Bu? Dan mungkin ini juga mewakili banyak mahasiswa ya Bu pertanyaannya begitu. Iya. Pasti menunggu dari itu Mas, dari ketetapan dari gubernur atau wali kota. Kalau Semarang ini kan masih masuk level 2 ya. Jadi kita masih PTM terbatas. Yang pasti Unwahas pasti selalu mengikuti, segera beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada. Jika memungkinkan untuk PTN seperti biasa, kita akan segera menyesuaikan. Selalu kita harus menyesuaikan, misalnya prokes ya, tempat cuci tangan, ada termogan dan sebagainya. Itu kita cuma kalau untuk saat ini kita baru untuk PTM terbatas. Insya Allah kita berdoa aja. Ini doanya semua orang lah, semua umat ini segera berakhir untuk pandemi ini biar kita bisa seperti sedia kala. Kemungkinan mungkin menurut saya mungkin bisa seperti sedia kala, mungkin kita harus tetap pakai masker mungkin ya. Jadi kalau seperti dulu tanpa masker kayaknya belum kayaknya menurut saya. Iya. Masih protokol kesehatan. Iya, gitu ya. Mungkin kalau aslinya itu sebelum pandemi ini saya sudah anak saya itu di Jakarta itu kenapa kamu pakai masker terus? Ya karena di sini polusinya tingkat tinggi. Mungkin itu bukan hanya karena masalah pandemi ya, mungkin itu
mungkin sebagai kebiasaan hidup kita nanti itu masker itu. Iya, kebiasaan baru ya Bu. Iya, untuk menjaga virus, atau kalau misalnya sedang sakit mungkin jangan ke kampus dulu, itulah itu yang penting, itu jangan sampai ada misalnya menularkan lah virus atau sebagaimana. Jadi tetap disesuaikan begitu. Ya, begitu insya Allah mungkin semester genap ya. Iya. Semester genap besok insya Allah kalau keadaan memungkinkan. Itu kita berdoa lah. Berdoa ya, Bareng-bareng berdoa ya. Ya, itu tadi pertanyaannya sudah dijawab Ibu terkait dengan PTM begitu, terkait dengan perkuliahan tatap muka begitu ya Bu ya. Oke teman-teman, pertanyaan kelima ini Ibu. Apa yang memotivasi Ibu untuk kemajuan Unwahas ke depannya? Ini dari @ali_mahmudi 130201 Ibu. Motivasi saya itu, saya pengen banget Unwahas itu tadi yang serba digital. Ya, semua mahasiswa lebih canggih, semua menu-menu fitur itu sudah ada di satu menu. Kalau selama kita masih terbatas ya, itu semua terintegrasi. Jadi memudahkan mahasiswa untuk mengakses segala, misalnya untuk jurnal, untuk kegiatan tugas-tugas, atau untuk ke perpustakaan, bahkan untuk publikasi. Misalnya mungkin mahasiswa saat ini masih kurang ya untuk publikasi di jurnal dan sebagainya. Nah itu saya pengennya seperti itu. Jadi mungkin memang PR kami dari rektorat ini untuk mengembangkan sistem informasi ini. Dan satu mungkin humas kita ini masih kita gerakan ini, dan luar biasa ini perkembangannya dari teman-teman tim humas kita ini. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih. Ibu, pertanyaan ke-6 ini dari @rizky_ndra1. Bu, KTM saya hilang Bu, udah bayar dari dulu tapi sampai sekarang belum sempat saya urus ke TIK. Kalau mau bikin lagi ada syaratnya nggak Bu? Kayaknya sih kalau memang masih bukti pembayarannya itu ada, bisa langsung ke UPT TIK. Kalau mungkin anak-anak mungkin pada lupa sekarang kan, ya itu jangan lupa setiap bayar itu kalau M-Banking kita capture, atau kalau ada slipnya itu kita foto. Jadi kertasnya hilang nggak masalah. Jadi ada bukti gitu. Iya betul, karena kalau dari kita sih memang membuat aturan itu KTM hilang ini kan KTM ini kan seperti kartu pas ini ya, kita penting sekali. Ya, penting sekali. Ya, apalagi itu dibutuhkan untuk pengurusan PD Dikti itu juga itu. Lah memang kita mengupayakan mahasiswa untuk menyimpannya hati-hati. Karena bahkan sampai lulus pun KTM itu juga dipakai, misalnya dia sudah kerja di mana tapi ada sesuatu hal yang harus diperbaiki di PD Dikti, itu KTM itu dicari Mas. Oh iya. Iya, jadi kadang-kadang bingungnya kalau sudah lama sekali itu, Bu KTM ini coba saya cari dulu. Sampai sekarang itu KTM saya juga masih saya simpen. Jadi karena kita nggak tahu sih ya besok itu ada sesuatu hal lah. Mungkin kalau bagi mahasiswa ini KTM ini penting sekali. Jadi segera, jadi jangan bayar sekarang, urusnya semesternya akan datang atau dua semester yang akan datang lah, itu kan kasihan yang adminnya. Ya, jadi jangan menunda-nunda lah kalau ada sesuatu hal yang harus diperbaiki. Ya gitu. Itu ya teman-teman, jadi sebisa mungkin langsung diurus begitu ya Bu. Betul. Jangan sampai nanti udah mendekati wisuda baru. Iya Bu. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan ke-7 dari @fatuliva19. Bu, apakah mahasiswa reguler bisa dapat beasiswa tanpa punya SKTM Bu? Beasiswanya apa aja ya Bu kalau ada? Kalau yang tanpa SKTM itu biasanya beasiswa untuk kejuaraan, Hafiz, terus sama lomba-lomba, itu kejuaraan itu tanpa SKTM. Tapi kalau yang dari kementerian itu biasanya pakai SKTM. Memerlukan SKTM. Ya. Atau mungkin sekarang bisa itu ikut program MBKM. Jadi MBKM. Kampus Merdeka itu biasanya mereka memberikan fasilitas UKT, ya sama UKT dan uang saku. Lah ini mungkin kampus Merdeka MBKM ini harus dimanfaatkan mahasiswa ini benar-benar, karena pengalamannya sangat-sangat bagus sekali. Apalagi yang model untuk yang magang bersertifikat itu sangat-sangat luar biasa.
saya saya juga kalau mahasiswa sekarang itu eman-eman ya kalau sebagai mahasiswa pasif. Ya, mahasiswa harus mau keluar dari zona amannya. Zona nyaman. Ya, dia harus masuk ke dunia lain. Sebelum saya nanti itu bermanfaat di dunia kerja. Apa yang kalian kerjakan pada saat mahasiswa ini, ya nanti saya juga gitu. Dulu saya tuh kayak praktikum itu Mas, saya kan perikanan, praktikum itu masuk laut, masuk tambak itu ya Allah dibikin seperti keras sekali, bahkan sampai kayak semi militer. Itu ternyata manfaatnya, ternyata pada saat saya kerja, bukti saya harus tertib, harus disiplin, harus beginilah. Manfaatnya mungkin itu ya. Jadi apa yang kalian dapat di Unwahas ini dengan pendidikan aswajanya itu nanti sangat-sangat berguna di dunia kerja. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali. Itu tadi pertanyaannya sudah dijawab ya terkait dengan beasiswa gitu ya Bu ya. Oke. Pertanyaan ke-8 nih Bu. Bu, dalam PMB jenjang profesi apoteker untuk mahasiswa luar yang ingin mendaftar di Unwahas, apakah diprioritaskan Ibu? Ini dari @Maulana Komarudin. Kalau untuk profesi apoteker ini memang tidak secara otomatis dari jenjang sarjana farmasi otomatis masuk ke profesi apoteker. Nah, ini apoteker ini modelnya ini kita tesnya itu sama dengan nanti mereka saat ujian OC atau apa itu untuk yang saat dia akan lulus. Karena kita harus terikat dengan asosiasi, jadi mau nggak mau. Jadi ini tidak ada khusus-khususan. Jadi semua mahasiswa luar atau lulusan sarjana farmasi baik dimanapun boleh daftar di Unwahas. Ya. Jadi kita tidak memberikan fasilitas lulusan kita aja, kita tidak memberikan khusus, apalagi untuk yang luar. Ya semua sama perlakuannya. Semua harus lolos seleksi administrasi, itu ada tesnya. Jadi tidak ada istimewa-istimewanya untuk semua murni. Karena memang harus benar-benar lulus nanti pada saat dia lolos yang terakhir ini, ujian kompetensinya ini harus lulus. Misalnya karena memang apoteker ini kita harus biasanya kan hanya 2 semester ya. Kalau misalnya tidak lulus mungkin hanya 1-2 pengalaman kita seperti itu. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan ke-9. Ini dari @rifki.xxc Ibu. Bu, dalam sistem akademik Unwahas itu melayani apa aja sih Bu? Terima kasih. Monggo Ibu. Kalau di sistem akademik kita atau Sikadu ini mungkin yang dari awal itu kita untuk KTM. Berikutnya untuk KRS-an atau wajib daftar mata kuliah WDMK. Setelah itu kita bisa melihat nilai, untuk transkripnya juga bisa, KHS bisa. Nah ini kita baru untuk menyesuaikan, ini ada menu baru lagi. Nanti untuk pengajuan surat cuti, surat aktif kembali, surat untuk keluar juga. Tapi memang kita tidak mengharapkan mahasiswa kita banyak yang keluar ya. Iya tentunya. Iya. Jadi memang masih dalam tahapan-tahapan untuk lebih sempurna lagi. Baik, ini pertanyaan ke-10 Ibu. Dari @nanda321, sebagai seorang ibu dan juga kepala biro AAK, bagaimana cara Ibu Ina ini untuk mengatur waktu untuk keluarga dan juga pekerjaan? Kalau di Unwahas kita Senin sampai Sabtu kita masuk. Jadi kadang-kadang pinter-pinternya kita cari waktu untuk keluarga. Tapi alhamdulillah Mas, saya ini walaupun saya kerja dari dulu itu, anak saya dari TK, SD, SMP, SMA itu saya masih bisa sempat untuk mengantar. Mungkin untuk menjemputnya mungkin gantian ya, ada yang jemputan atau mungkin ayahnya. Jadi memang kualitas kita untuk anak ini sangat, walaupun hanya mengantar itu tapi manfaatnya luar biasa. Ya mungkin ini saya nggak mengatakan saya ini sebagai orang tua yang sukses, enggak, tapi alhamdulillah anak saya juga berhasil. Tapi mungkin ini sebagai saya kadang-kadang
mengajari, memberitahu ke teman-teman saya yang dari kecil harus begini. Tapi satu Mas, penyesalan saya pada saat ini kebetulan anak saya kan SD-nya juga dekat di Unwahas, dari Unwahas, dekat. Nah ini dia waktu perpisahan, ini saya ingat sekali dan menjadi, saya jangan sampai seperti itu. Pada saat dia menerima penghargaan lulusan terbaik juara 2 ini, saya tunggu kok nggak segera-segera, tapi saya harus mengikuti takziah ke Demak. Ya akhirnya saya, Dok, Mama tak ikut yang rombongan kampus ya untuk takziah. Itu saya salah. Kadang-kadang, tapi itu nggak tahu ya itu sikap profesional saya terhadap kampus. Kemudian tapi akhirnya saya saya harusnya nggak boleh apapun yang terjadi yang memang kalau memang masih bisa saya selani untuk yang hal-hal yang benar-benar untuk anak ini, untuk apalagi untuk seperti tadi ya kayak dia menerima penghargaan ini ya, itu saya harus ikut. Dulu saya gitu Mas, saya mengutamakan pekerjaan dari anak saya TK, SD. Tapi setelah itu saya kayak diselentik sama Gusti Allah. Kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah mulai SMP, SMA, anak saya tuh nyentil saya, Mama kalau saya Mama bisa datang nggak? Akhirnya ya datang. Kayak gitu. Walaupun mending saya tak mengalahkan dulu, tapi alhamdulillah setelah itu tidak pernah ada berbenturan sih, alhamdulillah. Itu kalau berbenturan ya Ibu ya. Tapi tetap anak tetap menjadi prioritas juga. Iya, karena bagaimanapun jangan, kadang kita nggak tahu ya psikologinya anak itu seperti apa. Betul. Iya. Tapi ya pintar-pintarnya kita untuk memanage semuanya dengan seimbang begitu. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu Ina selaku Kabiro AAK. Dan untuk yang terakhir nih Bu, ada pesan nggak Bu untuk anak Menteng atau seluruh mahasiswa Universitas Waitasyu? Oke, pesan saya yang satu untuk mahasiswa itu jangan takut untuk bertanya. Itu saya itu sering menjumpai anak-anak ini, adik-adik ini karena ketidaktahuan pengumuman atau informasi, jadi membuat dia terkendala di proses perkuliahannya, bahkan sampai terhambat. Misalnya ada permasalahan keuangan misalnya, jangan takut untuk bertanya. Boleh langsung tanya ke dosen wali atau kepala program studi atau dekan atau bahkan ke kami para dekanat ini, jadi ada di bagian keuangan, kemahasiswaan atau akademik. Kalau memang kita ada fasilitas untuk beasiswa, itu pasti kita berikan. Satu, jangan takut bertanya. Yang kedua, selalu mengikuti informasi-informasi di sosial media kita. Nah, ini yang paling penting ini. Kalau zaman saya kuliah ini kan harus melihat papan pengumuman. Tapi sekarang udah nggak zaman, pengumuman tidak ada di papannya ini, semua ada di sosial media. Ya. Jadi jangan ini sudah tahu tapi jangan menggampangkan. Deadline-nya tanggal ini. Santai aja Nah, jangan seperti itu. Kita memang memberikan tadi menyelesaikan masalah tanpa masalah ini, tapi tetap kita juga harus melihat deadline masing-masing tanggalnya itu aja Mas. Itu. Dan Ibu terima kasih telah berkenan untuk hadir di program Menteng 10 ini. Ibu terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Mas Nopal. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di episode Menteng 10 yang selanjutnya. Ifkar pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.